So what's up guys, balik lagi di channel Mas Juna Motovlog and Gasken. Kali ini gue bakal review mobil yang spesial itu Toyota Innova. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Nah oke guys, jadi sedikit perhatian. Jadi di belakang gue ini adalah Toyota Innova tipe V tahun 2005. Tapi ini adalah sebuah mobil praktek yang dimiliki oleh salah satu SMK Sunan Gunung Jati Karawang yang diberikan langsung oleh Toyota. Jadi mobil ini mohon maaf kalau keadaannya ya setengah ya karena emang mobil praktek. Oke, kita langsung bahas fiturnya aja. Let's go. Bahas fitur. Jadi sebelumnya for your information, jadi Kijang Innova ini adalah penerus dari sang kakak yaitu Kijang Kapsul. Nah jadi emang karena dia keluar tahun 2005, ya belum banyak teknologi zaman sekarang ya, kayak lampu masih multi reflektor, masih bohlam, grill belum ada pemanis, belum ada chrome, tapi seenggaknya dia udah punya fog lamp. Nah kita langsung bahas ke mesinnya. Nah, mesin Kijang Innova itu memiliki dua tipe mesin, tipe diesel dan tipe bensin. Yang tipe bensin memiliki kode mesin 1 TRFE dengan tenaga 136 horsepower dan torsi 142 Nm. Dan yang mesin diesel mempunyai tenaga 103 horsepower dengan torsi 200 Nm. Nah, kelemahan si mesin bensin dari si Innova ini adalah konsumsi bahan bakarnya itu yang boros, bisa dibilang boros. Dalam kota konsumsi bakarnya bisa 6 banding 1 km per liter. Kalau di luar kota 12 km per liter. Nah, di sini juga terlihat belum ada ABS, belum ada EBD, belum ada brake assist. Ya kayak masih standar banget lah. Ya karena ini tahun 2005 juga, awal-awal Innova keluar di Indonesia. Oke, kita langsung ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping terlihat lah ya. Karena ini ada sebuah Innova tipe paling tinggi, paling mahal itu tipe V. Jadi terlihat spion udah chrome, handle udah chrome, tapi sayangnya belum di blackout pilar. Belum di blackout pilar. Nah, kita langsung bahas ke kaki-kakinya. Nah, di Innova ini menggunakan velg dengan model bintang dengan ukuran 15 dengan lebar 205 65 R15. Rem depan cakram, rem belakang tromol, dan kayak gue bilang tadi belum ada ABS, belum ada EBD, dan belum ada brake assist. Tapi suspensi depan udah coil spring. Nah, depan ini udah pakai double wishbone. Nah, sedikit pengetahuan juga, Innova dan Fortuner itu sasisnya sama, menggunakan sasis leather frame over body. Oke, kita langsung bahas ke bagian interiornya. Let's go. Nah, oke guys, jadi kita udah di bagian interiornya Innova tahun 2005 tipe V. Nah, interior Innova ini masih didominasikan oleh plastik keras karena ya kelasnya. Nah, terus karena ini mobilnya potongan, sebenarnya kalau lengkap dia ada head unit double din dan ada MID dan jam analog di bagian sini. Nah, spesialnya karena ini tipe V, jadi kita ACC on dulu. Nyalain AC-nya. Nah, spesialnya karena ini tipe V, jadi AC-nya itu udah digital, udah bukan analog puter-puteran lagi. Jadi AC digital, pengaturannya juga lumayan lengkap. Jadi kayak naik turun AC, ini naik turun AC-nya. Terus ini buat ngambil sirkulasinya mau dari luar atau dari dalam. Ada front defogger, ada modenya mau ke kaki atau ke kaki dan ke kepala. Ke kaki aja.
atau heater ke kaki, udah ada heater ke kakinya juga atau ke kepalanya aja. Ini buat ngatur temperaturnya. Nah, ini buat on off AC-nya dan ini ada tipe autonya. Jadi terus nah, di sini udah ada 12 volt power outlet, 3 slot kosong, parkir sensor parkir dan ada pemantik rokok dan di sini juga udah ada tempat penyimpanan terbuka atau bisa digunakan sebagai asbak juga. Nah, ini udah ada rear defogger, udah ada tombol hazard di sini dan kisi AC bisa dibuka tutup. Bisa dibuka tutup. Nah, kayaknya lebih enak lagi kalau kita langsung ke bagian kemudinya aja. Let's go. Nah, oke guys. Jadi kita udah di bagian sisi driver. Jadi di sisi driver ini door trimnya masih ada hard plastik, tapi seenggaknya udah ada wood panel di sini dan udah ada soft touch di bagian sini. Nah, di bagian driver udah ada window lock, udah ada power door lock, auto di sisi driver, auto up and down. Terus udah ada cup holder dan door pocket dan speaker dan tentunya udah ada tweeter. Nah, kalian masih bertanya-tanya, di mana sih antena si Kijang Innova tipe V ini? Ntar saya kasih tunjuk. Terus di bagian kolom driver ini udah ada electric mirror, electric retract, dimmer buat dimmer untuk kecerahan instrumen kabin. Terus illumination ring juga, udah ada illumination ring. Jadi kalau kita cabut ntar, kalau kita kunci mobilnya, ini yang ngeredup, kalau kita masuk ke mobilnya ini nyala lagi. Dan kita langsung bahas ke bagian row kedua aja. Let's go. Nah, kayak tadi gue bilang ada fitur yang cukup bagus dan belum tentu mobil zaman sekarang itu memilikinya. Pasti kalian bertanya-tanya, di mana sih antena si Kijang Innova itu? Padahal udah ada head unit, udah ada speaker, antenanya di mana, bro? Nah, ini antenanya. Jadi antena itu print tinted glass antena. Jadi kameranya itu di print di kaca. Oke, kali ini gue bareng sama Nana Dena. Masuk sini lu. Dari tadi bantuin. Dari tadi ini ngerusuh mulu. Gimana? Satu kelas. Satu kelas. Jadi di belakang ini adalah mobil praktek kita kan ya? Iya. Oke, biar ini Kempes mau dikompa dulu. jadi biar nggak lama-lama di row kedua Nana Dena yang iniin reviewnya. Let's go. Oke guys, jadi di roll kedua ini masih seperti yang roll depan, ini ada soft touch. Tapi masih hard plastik dan udah ada tetap ada wood panelnya juga. Nah, gimana Nana Dena? Ya lengkap sih. Enggak, Cuma lega nggak? Lega. Karena jarak lega, nah, toolbar. guys, Innova ini adalah sebuah MPV besar. Jadi ya jarak ke kursi depan ini tadi posisi mengemudi saya cukup lega. Gimana kalau Nana Dena segini lega nggak? Lega kan? Lega banget lah. Lega. Aja. Kita Nah, kecil kan, aku kecil. di atas tuh plafonnya udah ada lampu baca di bagian sini. Ini ada hand grip juga nih sini. Hand gripnya udah model fix. Nah, Lampu di belakang juga ada lampu nih. di belakang juga ada. Nah, hebatnya si Innova dan Fortuner. AC-nya itu guys udah triple blower. Jadi ini buat ngaturnya. Jadi AC-nya itu depan, tengah, belakang juga ada. Belakang juga ada. Jadi penyaluran udara dinginnya itu bener-bener merata gitu. Jadi nggak usah takut ntar duduk di row ketiga kepanasan, ntar duduk di row kedua kepanasan. Enggak, Dingin guys, tetap dingin. Tapi ada tapinya. Untuk AC triple blower ini hanya dimiliki oleh tipe V dan tipe G. Untuk tipe J dan tipe E nggak ada AC triple blower, nggak ada. Nah, untuk AC digital hanya dimiliki oleh tipe V, tipe G masih puter-puteran kayak kompor. Terus tipe J, nah gue juga tadi lupa bahas transmisi ya. Transmisinya itu 5 speed manual. Nah, tipe J itu nggak ada fog lamp juga. Tipe J tipe E nggak ada fog lamp. Head unit masih single din. Terus AC nggak dapat triple blower dan nggak dapat seat belt adjuster. Jadi seat belt itu bisa naik turun. Seat belt itu bisa naik turun. Nah, oke, kita lanjut ke bagian row ketiga. Let's go. Nah, oke guys, tadi ada yang ketinggalan. Jadi lampu belakangnya Innova itu belum ada yang LED kecuali yang high mount stop lampnya. Nah, sisanya itu lampu remnya masih bohlam, lampu senjanya masih bohlam, lampu mundurnya masih bohlam, lampu sena juga masih bohlam. Oke, kita ke depan lagi, langsung, let's go. Nah, segitu aja guys, mungkin kita video tour mobil prakteknya.
Nah, buat kalian yang mau sekolah, masih mencari-cari sekolah karena masih masa PSBB, kalian bisa daftar di SMK Sunan Gunung Jati Karawang. Langsung saja ke alamatnya di mana, Wak? Di Jalan Kamboja di dekat Guro 2, kalian bisa cari di situ. Di Google. Iya. Dekat makam Cinango. Nah, jadi mobil kita bukan hanya Innova doang mobil prakteknya. Udah ada Toyota Grid Corolla 1500 SEG GTI loh. Udah ada Jimny juga, Jimny Katata. Dan kita mempunyai 2 mesin turbo dan 1 mesin V6. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek Langsung. jurusan teknik kendaraan ringan di SMK Sunan Gunung Jati Karawang. Dan bisa langsung datang aja ke sekolahnya. Oke, sekian videonya. Gua Mas Juna. Gua Nanad. See you next time and peace out.